Suku Bugis adalah salah satu suku yang dikenal dengan kemampuan merantau dan bertahan di tempat baru. Tidak heran jika suku Bugis dapat dipastikan dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan di negeri tetangga. Salah satu penciri utama dari etnis Bugis adalah dialek dan juga budaya yang khas, sehingga determinasi dari lingkungan sangat mungkin ditekan ketika para perantau dari suku ini menetap di satu tempat. Hingga saat ini, orang Bugis terkenal sebagai suku kaum yang berhasil mengaut kekayaan yang sulit dibayangkan. Sebelum Singapura mencapai kemerdekaan, di sepanjang pesisir pantai Nicoll Highway sering berlabuh puluhan kapal pinisi yang membongkar muatan siang dan malam. Pada waktu itu, perdagangan antar nusa memang di bawah kekuasaan pedagang dan juragan suku kaum yang satu ini. Di antara pedagang aktif di Singapura adalah suku Bugis yang selama beberapa tahun menguasai area perdagangan di Nusantara. Kegigihan mereka begitu terlihat dibandingkan dengan suku-suku masyarakat lainnya. Itulah sebabnya orang Bugis banyak di tepi pantai dan sungai. Mereka bermukim di sekitar desa Supu di Kallang. Sepanjang tepi kiri dan kanan Sungai Kallang dan kampung Bugis di samping Kallang, Bestward menghadap muara Sungai Kallang. Kawasan Kallang, Singapura sudah sangat berkembang dengan pesat, namun kampung Bugis di kawasan Singapura tentu saja masih tetap hingga hari ini. Eksistensi dari suku Bugis di Singapura bahkan sudah menjadi bagian negeri Singa Muntah ini. Salah satu buktinya terdapat sebuah jalan yang dikenal dengan nama Kampung Bugis Street, dan juga terdapat sebuah distrik yang bernama Distrik Bugis yang menjadi pusat perdagangan di Singapura. Pada kawasan Bugis, nama Bugis cukup terkenal dan sudah menjadi bagian dari Singapura. Salah satunya Bugis Velek, Bugis Square, Bugis Junction, dan juga Arab Street. Sebuah masjid besar yang bernama Sultan Mark juga berdiri dengan kokoh di tengah kota. Masjid ini dibangun oleh pengusaha Bugis yang sangat kaya pada masa tersebut. Bahkan, konon kawasan Gelen adalah kawasan yang dikuasai oleh orang-orang Bugis yang dijual. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1821, ada hampir 500 orang Bugis mendarat di Singapura yang dipimpin oleh Arong Bilawa. Mereka melarikan diri dari Pulau Sulawesi, Indonesia, untuk menghindari tawanan penjajah Belanda. Kedatangan begitu banyak kapal pinisi telah menimbulkan keributan dan kekhawatiran di kalangan penduduk asli Singapura yang merupakan lautan dalam dan lautan di Duanda Kallang. Tetapi hal-hal mulai tenang ketika terlihat di antara para imigran, termasuk wanita dan anak-anak mereka. Setelah mengetahui bahwa pengungsi Bugis berada di Singapura, penjajah Belanda telah menuntut agar Inggris menyerahkan Arong Bilawa. Tetapi William, Resident of Singapore, menolak sesuai permintaan. William malah memberikan perlindungan kepada para imigran awal Bugis di sebuah daerah di tepi Sungai Kallang yang kemudian menjadi desa Bugis. Ternyata William punya trik dalam memberikan perlindungan kepada para imigran Bugis tersebut, karena ia tahu keahlian mengerjakan kayu komunitas Bugis yang pastinya menguntungkan penjajah Inggris di Singapura. Pada tahun 1830, diperkirakan terdapat hampir 2.000 orang Bugis di Singapura. Namun, jumlah orang Bugis berdasarkan sensus penduduk di Singapura pada tahun 1933 turun mendadak menjadi hanya 781 orang, tapi melonjak menjadi 15.373 orang pada tahun 1990. Selain perdagangan,
masyarakat Bugis juga aktif dalam mengembangkan komunitas muslim setempat pada umumnya. Salah satu tokoh terkenalnya adalah Haji Ambo Solo bin Umar, bendahara terkenal yang aktif dalam kegiatan amal dari tahun 1920-an hingga 1960-an. Beberapa tokoh-tokoh dari kalangan masyarakat Bugis yang terkenal sebagai hartawan pula, yakni yang pertama Haji Usman bin Ali dan Pasendri, digelar Healthy Bugis Merchant dan perintis hasil tanaman lada hitam dan gambir. Yang kedua, Haji Muhammad Said bin Daeng Patompo, seorang pemuda kaya raya yang memiliki banyak tanah dan gudang. Pemilik pabrik karet Bugis dan bandara internasional Changi dibangun di atas tanahnya. Yang ketiga, Haji Umar bin Ali atau Haji Ambo Dalle, bendahara terkenal digambarkan sebagai ketua pedagang Bugis di Singapura. Orang Bugis yang menguasai lautan alam Melayu Bugis Nusantara telah menjadi hubungan budaya yang erat dengan komunitas lain, baik di Singapura maupun di tanah Melayu sejak zaman dahulu. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang pemberani, tidak hanya dalam mengatasi deburan ombak laut, tetapi bahkan dalam membangun peradaban laut yang disorot dalam sejarah budaya Melayu. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang masyarakat Bugis di Singapura. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.